preventif yang saat ini begitu ya harus diambil begitu oleh pihak berwenang untuk bisa mengatasi risiko penggunaan AI yang mungkin nanti ke depannya bisa merusak atau artinya mengganggu integritas dari pemilu di tahun 2024 ini seperti apa Pak Usman, silahkan. Ya, jadi ya kita tentu saja menggalang ya semua masyarakat ya untuk concern meningkatkan kualitas demokrasi kita ya, karena memang banyak penelitian mengatakan kualitas demokrasi itu mengalami regresi atau stagnasi karena hoax atau disinformasi politik di media sosial. Selain juga banyak teori yang mengatakan menyebabkan polarisasi di masyarakat begitu. Nah, karena itu kita memang harus melakukan antisipasi dari berbagai sisi ya agar hoax politik itu ya minimal berkurang. Nah, kalau kita lihat pengalaman 2019 itu puncak hoax politik itu terjadi di bulan Maret 2019 atau 1 bulan sebelum pemilu. Pemilunya April waktu itu, dan sekarang ini kita perkirakan puncak hoax politik itu ada di Januari 2024 ya. Tetapi kita memang sekarang ini diuntungkan oleh masa kampanye yang pendek. Ya, masa kampanye yang pendek sekarang kurang lebih 3 bulan. Di 2019 itu kampanyenya panjang masanya, sampai 8-9 bulan. Nah, mudah-mudahan ini akan membantu mengurangi hoax politik di pemilu 2024, tetapi kita tetap harus memprediksikan yang terburuk begitu supaya kita bersiap. Kita sudah mengambil kuda-kuda ya untuk mengantisipasi maraknya hoax di pemilu 2024. Jadi semua kita edukasi lah ya berbagai kelompok masyarakat melalui misalnya deklarasi pemilu damai, kampanye pemilu damai, dan seterusnya begitu. Baik, terima kasih Pak Usman. Saya ingin ke Pak Firman. Pak Firman, kalau dari kacamata Anda sendiri, langkah apa atau upaya apa yang artinya perlu diambil ya Pak untuk bisa mengidentifikasi dan juga mengatasi dampak negatif yang disebabkan oleh algoritma Pak, dan juga teknologi AI dalam memengaruhi opini publik, apalagi mungkin nanti ke depannya begitu ya Pak, artinya ini saat ini kita lihat situasinya juga mungkin sudah mulai terlihat begitu ya persaingannya. Nah, Anda sendiri melihatnya apakah nanti AI ini bisa memberikan pengaruh yang kurang baik begitu Pak terhadap situasi atau kondisi pemilu di tahun 2024? Ya, pengaruhnya sangat dalam dan susah dipisahkan antara informasi yang benar dengan fake information. Jadi sehingga masyarakat perlu memahami, termasuk tadi para peserta pemilu, teknik untuk memalsukan informasi atau mendisinformasi ini terus berkembang. Nah, sehingga perlu dipelajari tampilan-tampilan dari informasi-informasi yang palsu tadi, kemudian disosialisasikan kepada publik. Jadi lembaga-lembaga tadi seperti Mavindo, kemudian Dewan Pers, kemudian teman-teman di media perguruan tinggi, itu perlu menyebarluaskan pengetahuannya kepada masyarakat. Kalau sekarang ada yang namanya cek info dan sebagainya, cek fakta, itu untuk mengetahui. Nah, jadi publik ini tidak gampang termakan informasi yang mungkin mempengaruhi emosionalnya, tetapi harus tetap mengutamakan rasionalitas. Nah, selain itu, publik ini juga perlu memvariasikan informasi-informasi yang dikonsumsinya. Jadi kita tidak terjebak di dalam echo chamber, ruang-ruang yang menyebabkan kita merasa seperti itulah realitas yang sebenarnya, padahal itu sebetulnya hasil ciptaan dari algoritma. Jadi seperti apa yang sudah kita konsumsi akan terus menjadi feeding model-model informasi yang semacam itu yang akan masuk kepada kita. Nah, ini akan menjebak kita seolah-olah itulah kebenarannya, padahal itu sebetulnya tadi yang disebut dengan filter bubble dan echo chamber. Jadi memvariasikan informasi, sumber informasi itu sangat penting. Jadi tidak hanya kita mengkonsumsi informasi dari kandidat yang menjadi idola kita,
tapi juga pesaing juga perlu didengarkan dan juga perlu diukur masuk akal atau tidak. Nah, ini perlu dilatih terus-menerus, seperti itu Mbak Sinta. Baik, saya ingin ke Pak Usman. Pak Usman, kalau dari Kominfo sendiri atau Anda melihat seperti apa? Artinya sistem keamanan dan juga perlindungan data ini untuk saat ini apakah memang dapat ditingkatkan untuk bisa mencegah potensi penyalahgunaan teknologi AI dalam pemilu ini, Pak? Seperti apa, Pak? Iya, jadi saya kira belum sepenuhnya ya, belum sepenuhnya. Karena itu kami terus bekerja sama atau berbicara dengan platform. Ya, platform mestinya tadi punya teknologi juga yang melindungi platform mereka dari masuknya atau punya mekanisme paling tidak masuknya hoax di platform mereka. Ya, jadi ini sangat penting saya kira peran platform ini ya. Peran platform ini yang nomor satu sebetulnya. Ya, sehingga kita memang harus terus mendorong platform ini untuk berkontribusi dalam meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia. Ya, tetapi sering sekali ya teknologi ini kan berwajah ganda. Ya, dia mendatangkan kebaikan tapi juga bisa menciptakan keburukan, dan umumnya ini para pencipta teknologi dia tidak mau memikirkan hal-hal buruk dulu begitu, karena kalau sebelum apa-apa sudah memikirkan negatifnya maka dia tidak jadi berkreasi atau menciptakan teknologi baru. Ya, tetapi dalam hal ini tentu saja sangat penting ya karena dampaknya sangat besar. Nah, yang saya kira kabar yang baik adalah para platform bahkan pencipta AI ini sudah merumuskan ya semacam etika bersama ya untuk mereka menjadikan AI ini, artificial intelligence ini sebagai ancaman juga buat peradaban manusia, termasuk peradaban politik begitu ya, sebagaimana katakanlah kalau di bidang lingkungan itu pemanasan global atau di bidang kesehatan itu pandemi. Nah, ini sesuatu yang bagus saya kira, muncul kesadaran di platform, di pembuat artificial intelligence, betapa kalau tidak dikendalikan teknologi ini bisa mendatangkan keburukan. Ya, kalau Pak Firman pasti tahu tentang teori determinasi teknologi determinism begitu ya. Jadi teknologi itu bisa membentuk masyarakat, menghasilkan perubahan-perubahan di masyarakat. Nah, jadi saya kira belum sepenuhnya ya, tetapi kita harus berusaha mencapai itu selain mengedukasi masyarakat. Ya, misalnya kita mengedukasi masyarakat bersama Mavindo ini simpel saja. Simpel tapi tinggal mau atau tidak ya, untuk mengetahui atau menduga-duga informasi ini benar atau palsu itu dengan metode too good to be true or too bad to be true begitu. Kalau satu informasi terlalu bagus untuk benar, maka dia harus kita curigai sebagai hoax, atau informasi itu terlalu buruk untuk benar. Ya, kalau yang terlalu buruk untuk benar kita mengalami itu di 2019. Ya, ada satu orang yang katanya dianiaya hingga wajahnya babak belur, ya seolah-olah dia dianiaya oleh pihak lawannya, tetapi ternyata itu kan too bad to be true, terlalu buruk untuk benar, ternyata karena operasi plastik. Misalnya seperti itu ya. Nah, ini harus kita edukasi terus ke masyarakat begitu.